Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik nikmat kesehatan, umur panjang, rezeki, dan masih banyak lagi. Tak lupa pula selawat beriring salam marilah kita aturkan ke pangkuan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat dan petunjuk hingga hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Janah Utami. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, tujuan saya di sini ialah ingin memaparkan materi mengenai kewajiban menuntut ilmu, mata kuliah Tafsir Hadis Tarbawi yang diampu oleh Ibu Iin Tri Yuli Elvina MAG, dan ini merupakan tugas UTS. Nah, untuk itu mari sama-sama kita simak penjelasan dari saya. Pada materi kewajiban menuntut ilmu ini, yang akan saya bahas yaitu 4 poin. Yang pertama, pengertian menuntut ilmu. Yang kedua, keutamaan dari ilmu. Yang ketiga, syarat-syarat dalam menuntut ilmu. Dan yang keempat adalah surah dan hadis terkait kewajiban menuntut ilmu. Penjelasan pertama ialah pengertian kewajiban menuntut ilmu. Nah, di sini menuntut ilmu ialah suatu usaha yang dilakukan untuk merubah perilaku atau tingkah laku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu merupakan suatu yang mengarahkan kita ke jalan kebenaran dan meninggalkan suatu kebodohan. Seseorang harus memulai dengan ilmu dalam beramal. Apa sih maksudnya di sini? Nah, jadi maksud beramal di sini ialah dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, seseorang dituntut untuk mengetahui ilmu dari suatu pekerjaan tersebut. Mengapa demikian? Karena dengan ilmu itulah pekerjaan akan lebih terarah dan tentunya tidak berantakan. Kewajiban menuntut ilmu ini adalah suatu perintah yang wajib ya, tentunya khususnya untuk kita umat Islam, yang mana ini didasarkan pada Al-Quran dan juga hadis. Nah, ada perbedaan antara orang yang berilmu dan juga orang yang bodoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 9 yang artinya, apakah kamu orang musyrik yang beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedangkan mereka takut akan azab akhirat dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah sama antara orang yang mengetahui dan tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang akan menerima suatu pelajaran. Nah, jelas ya bahwa Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang berilmu dan juga orang yang jahil. Seperti halnya orang yang buta dan bisa melihat, kemudian penghuni surga, penghuni neraka, cahaya dan kegelapan, orang yang sudah mati dan orang yang masih hidup. Tentu itu merupakan suatu hal yang berbeda, dua hal yang berbeda. Nah, dari sini jelas mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menggali luasnya ilmu yang dimilikinya. Karena setinggi apapun ilmu kita, setinggi apapun pengetahuan kita, itu hanya sebagian kecil dari ilmu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Namun, apabila kita ingin memperoleh bagian lain dari ilmu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, itu tentu bisa apabila ada kemauan, kemampuan, dan juga usaha. Nah, di sini dalam mencari ilmu, hendaklah ilmu tersebut yang dapat bermanfaat bagi kebaikan dunia dan juga akhirat, bagi diri kita sendiri dan juga orang lain.
Mengapa demikian? Karena memberikan ilmu atau mengajarkan ilmu kepada orang lain itu merupakan suatu sedekah, dan juga ilmu yang bermanfaat itu merupakan suatu amal jariah yang tidak akan terputus. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai keutamaan dari suatu ilmu. Nah, di sini terdapat 4 keutamaan dari suatu ilmu. Yang pertama, kelebihan ilmu dibandingkan dengan ibadah. Nah, kebanyakan manfaat dari suatu ibadah itu terbatas pada si pelakunya saja. Orang yang melakukan ibadah sholat, puasa, zakat, naik haji, dan ibadah lainnya akan mendapat kebaikan-kebaikan dari perbuatan amalnya tersebut dan meninggikan derajatnya. Sementara masyarakat lain tidak mendapat ganjaran dari mereka sedikit pun dan secara langsung. Nah, berbeda dengan ilmu, ia bermanfaat jauh dari batasan si pelaku, bahkan sampai pada si pendengar dan juga yang membaca akan mendapat manfaat. Jadi di sini ilmu tidak mengenal suatu ikatan dan tidak mengakui dinding pembatas dan jurang pemisah. Yang kedua, yaitu ilmu tidak akan terputus lantaran berakhirnya hayat. Jadi di sini suatu ilmu akan terus berpengaruh selama orang memanfaatkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang keturunan Adam meninggal, maka akan terputus amalannya kecuali sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Yang ketiga, ilmu sebagai tanda kebaikan seorang hamba. Nah, ketika kita diberi kemudahan dalam mempelajari suatu ilmu atau memahami suatu ilmu, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hambanya. Allah Subhanahu wa taala ingin membimbing kita kepada hal-hal yang diridhoinya. Yang keempat, yaitu orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai syarat dalam menuntut ilmu. Nah, di sini terdapat 6 syarat dalam menuntut ilmu. Yang pertama yaitu kecerdasan. Nah, dalam menuntut ilmu mustahil jika kita tidak berpikir. Nah, hal ini menjadi kunci utama dalam menuntut ilmu, yaitu suatu kecerdasan. Nah, para ulama membagi kecerdasan ini menjadi 2, yaitu kecerdasan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan kecerdasan yang berasal dari suatu usaha. Contoh kecerdasan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yaitu memiliki daya ingat yang kuat atau hafalan yang kuat. Sedangkan contoh kecerdasan yang diperoleh dari usaha contohnya seperti mencatat, kemudian mengulang satu pelajaran. Syarat yang kedua ialah hisrun atau tamak akan ilmu. Maksudnya di sini ialah tidak pernah merasa puas dalam mencari berbagai pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Nah, bentuk perwujudannya ialah dengan perhatian dan juga semangat dalam memperhatikan guru saat menjelaskan, dan juga bisa dengan semangat dalam mengulang pelajaran yang sudah dipelajari. Syarat yang ketiga ialah biaya atau pengorbanan material maupun waktu. Nah, dalam menuntut ilmu tidak mungkin kita tidak menggunakan biaya atau bekal. Tentunya perlu menggunakan biaya. Yang keempat yaitu kesabaran. Nah, dalam menuntut ilmu juga dibutuhkan sekali kesabaran, karena tentunya banyak tantangan yang kita hadapi dalam mencapai suatu cita-cita. Maka dari itu kita harus bisa memaksakan diri kita dengan suatu semangat dalam mencapai suatu cita-cita. Seperti pepatah Arab yang mengatakan,
Man jadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Yang kelima yaitu petunjuk guru. Dalam menuntut ilmu, kita memerlukan bimbingan seorang guru. Tidak bisa kita hanya menggunakan satu buku dalam menuntut ilmu, karena untuk mempelajari satu buku juga kita membutuhkan bimbingan seorang guru. Yang keenam yaitu waktu yang lama. Dalam menuntut ilmu tentunya dibutuhkan waktu yang lama. Tidak bisa kita menuntut ilmu dengan cara yang instan saja, tanpa melalui beberapa proses. Contohnya seperti seorang dokter. Ketika ia ingin memiliki ilmu kedokteran, tentu banyak sekali step by step yang harus dilalui oleh orang tersebut. Tentunya dia harus sekolah dasar terlebih dahulu, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Itulah keenam syarat dalam menuntut ilmu. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai surah dan hadis yang menjelaskan kewajiban menuntut ilmu. Nah, kewajiban menuntut ilmu ini dijelaskan di dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'alama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan perantara pena. Alamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, adapun isi kandungan pada Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 ini ialah sejak diturunkannya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW, Islam telah menekankan perintah untuk belajar. Ayat pertama menunjukkan bahwa Al-Quran memandang penting belajar agar kita dapat memahami kejadian yang ada di sekitar, kemudian meningkatkan rasa syukur dan juga mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang paling pertama memang tidak menunjukkan secara langsung perintah untuk belajarlah, tetapi bacalah. Dan perintah membaca itu merupakan suatu perintah yang tersirat agar kita belajar, karena pada dasarnya membaca merupakan salah satu cara yang paling sederhana dalam belajar. Nah, wahyu pertama sama sekali tidak memberi petunjuk tentang ibadah sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya, tetapi seruan untuk membaca. Nah, para ulama dengan ayat ini memberi gambaran bahwa lebih utama orang yang berilmu daripada orang yang beribadah. Adapun hadis yang menjelaskan mengenai kewajiban menuntut ilmu ini berbunyi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir nomor 3913. Nah, pada hadis ini tentu telah dijelaskan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim maupun muslimah. Ketika telah turun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewajibkan sesuatu, maka yang harus dilakukan oleh setiap muslim yaitu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya berharap apa yang sudah saya paparkan tadi dapat membuat kita lebih giat dan lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Kurang dan lebih saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.